Ya, shalom semua. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini, kesempatan yang Kau berikan bagi hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kiranya dengan firman-Mu kami lebih mengerti lagi tentang hidup dalam pertobatan, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan ini, kiranya Engkau yang sempurnakan, Engkau yang pimpin, agar apapun yang hamba perkatakan hanya daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom semua, kembali saya Pastor Ferry dari Bandung. Saya ingin menyampaikan tema khotbah tentang hidup dalam pertobatan yang nanti akan saya bagikan dalam beberapa subtema. Yang hari ini subtemanya adalah tentang bertobat. Kenapa saya ambil tema ini? Karena banyak belakangan ini kita lihat di sosial media maupun di grup-grup rohani kadang ya, kita lihat banyak sekali cerita-cerita jemaat Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang hidupnya masih jauh dari yang namanya serupa dengan Kristus ya. Tapi katanya sudah bertobat, tapi masih hidup dalam berbagai perbuatan jahat. Makanya hari ini saya ingin supaya kita lebih mengerti lagi, bertobat tuh yang kayak apa sih ya sebenarnya gitu ya. Dan bagaimana sih prosesnya supaya kita bisa benar-benar nanti hidup dalam pertobatan. Ya, nanti saya juga akan ceritakan bagaimana kesaksian hidup saya dalam bertobat. Oke, kita mulai. Nah, arti bertobat kalau kita lihat ya di Perjanjian Lama sendiri, itu dalam bahasa Ibrani-nya selalu pakai kata sub. Nah, yang berarti kembali atau berbalik pada Allah gitu ya. Ini ada beberapa contoh ayat yang dipakai, misalnya di Yeremia 3:14, di situ ada kata kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikian firman Tuhan. Nah, kembalilah itu pakai kata sub gitu ya. Lalu Yeskiel 18:30 di situ ada kata bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu. Nah, bertobatlah di situ juga pakai kata sub ya. Nah, kalau di Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, nah itu menggunakan kata metaneo atau metanoia gitu ya. Nah, artinya perubahan pikiran atau hati atau perubahan hidup. Nah, contoh-contoh ayat yang saya ambil misalnya di Matius 4:17. Nah, di situ dikatakan sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, bertobat dari sini menggunakan kata metanoia. Nah, di 2 Petrus 3 ayat 9 misalnya. Nah, di situ dikatakan karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, di sini juga pakai kata metanoia. Jadi kalau dari dua definisi itu, maka dapat saya simpulkan bahwa pertobatan itu adalah proses kembali kepada jalan-jalan Tuhan dengan memperbaharui atau merubah cara berpikir dan cara hidup kita. Nah, itu adalah yang namanya pertobatan, gitu ya. Next slide. Nah, kita lihat prosesnya bagaimana sih? Nah, proses itu pasti nggak mudah ya. Nggak mungkin orang otomatis langsung gitu, instan gitu. Nggak ada yang instan ya. Semua pasti ada proses. Nah, pertobatan itu proses pertamanya dimulai dengan kita mengakui dosa, kita menyadari kita ini berdosa. Banyak orang punya kesombongan, merasa selalu benar. Nah, gitu ya. Tapi kalau mau bertobat, kita wajib mengakui bahwa kita ini orang yang salah. 1 Yohanes 1:9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Atau kitab Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nah, itu cara bagaimana Daud juga mengakui dosa-dosanya. Dan kita di perjanjian baru juga sama ya. Dan kenapa itu sebabnya kenapa Yohanes Pembaptis ketika membaptis orang, baptisan air yang dia lakukan mengharuskan orang sebelum dibaptis mengaku dosa dulu. Nah, itu dicatat di Matius 3 ayat 6. Dikatakan, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ternyata pengakuan dosa itu sangat penting dalam penerimaan baptisan. Itu lambang kita menyadari bahwa kita ini salah, kita mau bertobat, kita mau mohon pengampunan pada Tuhan, dan kita mau berbalik padanya.
Makanya Yohanes Pembaptis di Matius 3 ayat 11a mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Nah, jadi baptisan airnya Yohanes itu tanda pertobatan. Tanda orang-orang datang dari Yerusalem, dari Yudea, semuanya minta ampun sama Tuhan. Ya, mau berbalik pada jalan Tuhan. Ini sama dengan orang yang mengakui dosanya sebagai orang yang salah oleh pemungut cukai. Nah, yang kita baca di Lukas 18 ayat 13, di mana pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah, ini tanda orang mengaku dia tuh salah, seorang pemungut cukai yang mungkin suka menagih pajak lebih dan lain-lain gitu ya. Nah, sedangkan orang yang sombong, yang tidak mau mengaku kesalahannya di cerita yang sama, nah ini susah bertobat nih. Nah, ini ada ceritanya di ayat 11-nya di Lukas 18, di mana orang Farisi. Nah, dia berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pungut cukai ini." Nah, ini bagaimana kesombongan rohaninya merasa nggak pernah salah. Nah, makanya Yohanes Pembaptis tidak mau membaptis orang-orang kayak gini. Ketika mereka datang minta dibaptis, Yohanes tolak. Nah, ini ada di Matius 3 ayat 7. Katakan, tetapi waktu dia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkata dia pada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Murka yang akan datang menandakan bahwa mereka tuh punya dosa, sehingga bisa dimurkai Tuhan. Tetapi punya hati yang nggak merasa berdosa. Nah, topeng-topeng rohani itu banyak. Ini di zaman sekarang hamba-hamba Tuhan juga banyak merasa orang paling benar kalau udah berdiri di mimbar gitu ya. Nah, ini saya sendiri ngalamin, saya sendiri bukan orang yang baik-baik tadinya gitu ya. Saya bertobat itu karena saya ikut satu camp, namanya camp pria sejati dulu. Nah, ikut camp itulah saya akhirnya disadarkan oleh firman Tuhan di 12 sesi itu, saya ini orang yang sangat berdosa. Dan saya mengakui kesalahan itu dan saya berjanji sama Tuhan saat itu mau memperbaiki diri saya. Dan saya mulai mengadakan mesbah doa, mulai belajar firman Tuhan, belajar masuk di komunitas-komunitas rohani yang membangun, komunitas rohani yang dewasa yang bisa membangun saya. Karena saya ini dulu mantan napi, hukuman 8 tahun di Cipinang. Nah, saking jahatnya gitu ya. Nah, makanya pertobatanlah seperti itu gitu ya. Nah, lalu step berikutnya, nah, langkah kedua setelah kita mengakui dosa kita bahwa kita ini salah gitu ya, maka kita perlu menerima baptisan Roh Kudus. Bahwa kita perlu penolong yang bekerja dari dalam untuk mampu memperbaharui kita dari dalam untuk bisa hidup dalam pertobatan itu. Di Kisah Para Rasul 2:38, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jadi ada tahapannya, bertobat dulu, artinya dia mengakui dosa, mengakui saya salah gitu ya. Lalu dibaptis. Kalau di baptisan Yohanes Pembaptis waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan, maka dia belum mendapatkan Roh Kudus. Tapi kita di zaman yang Roh Kudus sudah dicurahkan, maka setiap kali kita dibaptis di dalam kolam baptis, maka kita langsung menerima Roh Kudus. Nah, gitu ya. Dan tentunya harus dengan cara yang benar, kayak tadi mengaku dosa dulu gitu ya. Jangan datang baptisannya karena disuruh orang tua atau apa gitu ya. Maka itu akan susah mendapatkan Roh Kudus gitu ya. Dan Roh Kudus ini berfungsi membimbing kita pada cara hidup yang benar, bukan hanya cara hidup baik saja gitu ya. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Di situ dikatakan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan pimpin kita untuk hidup benar, bukan hanya sekedar hidup baik. Baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Nah, gitu ya. Dan tanpa bantuan Roh Kudus tidak mungkin orang bisa insaf, bisa benar-benar mau bertobat. Nah, di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 9, salah satu tugas Roh Kudus dikatakan, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman.
akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi orang yang tidak percaya perlu bantuan Roh Kudus untuk bisa insaf gitu ya. Makanya karya Roh Kudus itu luar biasa zaman sekarang, apalagi mendekati masa-masa akhir zaman ya. Nah, makanya banyak orang yang kadang motivasinya salah ketika dibaptis, baik mau yang ditumpang tangankan maupun yang dibaptis selam gitu ya. Tapi kalau datang dengan hati yang belum benar, belum mau mengampuni, masih dendam gitu ya. Terus motivasinya karena mau nikah gitu ya, atau karena mau naik jabatan gitu ya, banyak macam. Disuruh orang tua, maka susah dia menerima Roh Kudus itu. Karena ada syarat menerima Roh Kudus di Markus 2 ayat 22 dikatakan gini. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantong dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendak disimpan dalam kantong yang baru. Kantong adalah hati kita. Hati yang baru yang sudah bersih, sudah mengaku dosa, sudah disucikan dan diampuni. Nah, gitu ya. Nah, jadi tanpa itu tidak bisa. Saya juga dulu ketika baptisan, saya juga disuruh untuk ngaku dosa dulu. Lalu saya diingatkan sama pastor bahwa, oh kamu harus mengampuni orang-orang yang mungkin dulu menyakiti dirimu. Nah, saya keingat tuh orang-orang waktu saya proses hukum di penjara, dijahatin, di mana gitu ya. Maka saya ampuni satu-satu. Baik jaksa, hakim, wah, teman-teman napi, dan lain-lain gitu ya. Orang-orang yang dulu pernah misalnya membuli saya, karena saya dibilangnya mantan napi, penjahat, dan lain-lain. Nggak bisa diterima, bahkan gereja tidak menerima. Nah, itu saya ampuni. Nah, semua ya. Nah, lalu next slide. Nah, kita lihat bagaimana proses berikutnya setelah menerima Roh Kudus gitu ya. Sudah ngaku dosa, terima Roh Kudus. Maka kita perlu mengikuti keinginan Roh Kudus. Tidak semua orang yang punya Roh Kudus mau mengikuti pimpinan Roh Kudus. Nah, karena banyak yang masih keras hati ya, dan Roh Kudus itu sifatnya tidak memaksa. Dia tuh lembut ya, untuk mengajak kita. Dan hanya orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus baru bisa kita dibilang anak Allah. Jadi jangan ngaku-ngaku anak Allah kalau masih belum mau dipimpin oleh Roh Kudus. Di Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak Allah. Nah, di Galatia 5 juga sama ayat 16 dikatakan, maksudku adalah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini dikatakan karena orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus, yang baru lahir baru, masih bayi rohani, maka intimidasi dan godaan-godaan keinginan daging masih tetap ada gitu ya, yang mendorong untuk kita mengikuti keinginan itu. Nah, itu ada karena ada sifat-sifat dosa yang diturunkan oleh Adam. Kalau dosa Adam, Adam yang tanggung, tapi sifat dosanya diturunkan gitu ya. Nah, makanya di Yakobus 1 ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikar olehnya. Nah, jadi tiap orang pasti ada godaannya, intimidasinya, apalagi dia masih bayi rohani gitu ya. Wah, kencang gitu. Enggak gampang untuk melawan itu gitu ya. Nah, tapi kalau yang sudah dewasa rohani, dia sudah mampu menolak atau menyalipkan kedagingan itu gitu ya. Dan ketika kita digoda, maka kita harus mampu membuat keputusan menolak karena kehendak bebas masih ada di kita. Kita didiamin oleh Roh Kudus tidak menghilangkan kehendak bebas kita. Nah, kita masih bebas. Maukah kita menyangkal diri, memikul salib yang Yesus ajarkan, mau ngikutin keinginan Roh Kudus atau keinginan daging itu yang mau kita ikutin. Makanya Matius 16 ayat 24, Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikuti aku. Nggak bisa kalau kita udah lahir baru, tapi sifat, misalnya sifat malas, sifat sombong, sifat yang suka mendendam, sifat iri hati, hawa nafsu, masih tetap kita hidupi dalam diri kita. Nah, makanya kita wajib menyangkal atau menyalibkannya. Nah, keinginan daging itu kenapa tidak boleh ada dalam hidup kita? Tidak boleh kita ikutin. Karena itu selalu bertentangan dengan keinginan Roh Kudus. Di Galatia 5:17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging.
Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau kita tetap mengikuti keinginan daging, tadi sudah saya bilang bahwa kalau hanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, baru bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau masih ingin keinginan daging, nggak bisa kamu disebut anak-anak Allah. Paling kita jadi munafik, hanya ngaku-ngaku saja anak Allah. Tetapi keinginannya daging, gitu ya. Makanya proses menolak kedagingan di dalam Alkitab sering disebut dengan menyalibkan kedagingan. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya juga sama ketika sudah dibaptis, sudah mengaku dosa gitu ya. Tetapi ternyata godaan untuk menjadi manusia lama selalu ada. Dulu saya cinta uang. Nah, saya nih dulu konsultan keuangan. Nah, karena melakukan penggelapan gitu ya, apa namanya, masalah pajak gitu, akhirnya masuk penjara gitu. Nah, cinta uang itu selalu datang. Walaupun saya sudah dibaptis, godaan-godaannya selalu ada. Belum lagi godaan berzina, saya dulu tukang berzina gitu ya. Nah, juga tukang berhala, suka pakai jimat dulu. Nah, jadi itu selalu ada. Godaan kalau misalnya lagi ada masalah, aduh mau cari orang pintar aduh mau tanya zodiak, mau tanya feng shui gitu ya, mau tanya dewa-dewa, gitu ya. Selalu ada godaan itu. Dan saya selalu diingatkan oleh pembina rohani saya untuk mampu menolaknya dan selalu mengarahkan hati saya pada keinginan Roh Kudus. Nah, gitu. Makanya kita ini lemah ketika baru dilahirkan baru. Makanya di Kolose 3 tuh mengatakan kita diperbaharui terus-menerus untuk bisa sampai serupa dengan Khaliknya. Terus-menerus berarti ada proses. Nggak ada yang otomatis ya. Makanya di Alkitab juga bilang ada yang bayi rohani, ada yang anak-anak, ada yang sudah dewasa. Nah, jadi kita berusaha dalam proses ini supaya mencapai kedewasaan. Nah, lalu di ayat yang berikutnya, slide berikutnya, yang keempat, untuk mampu kita mengikuti keinginan Roh Kudus gitu ya, dengan kondisi kita baru lahir baru, maka kita perlu makanan yang membuat kita kuat untuk mengikuti keinginan Roh Kudus, khususnya makanan rohani yang disebut firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini perlu kita makan supaya pikiran dan hati kita gampang diarahkan oleh Roh Kudus. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, itulah perkataan Yesus, firman Tuhan itu yang menjadi makanan kita. Karena hanya lewat mendengarkan firman Tuhan, iman kita bisa bertumbuh jadi kuat. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, makanan rohani ini itu fungsinya memperbaiki jiwa kita, membuat kita peka, membuat kita lebih taat pada pimpinan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 3 mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi firman tuh punya tugas untuk membersihkan hal-hal yang ada di alam bawah sadar kita, di dalam pikiran kita, di hati kita. Dan di 2 Timotius 3:16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Injil adalah semua tulisan diilhamkan oleh Allah kepada para penulis, ada 40 penulis gitu ya. Dan semuanya berguna untuk bisa mengubah kita, cara berpikir, cara hidup. Makanya kita perlu makan firman itu. Bukan hanya makan steak, makan Kentucky gitu ya. Tapi makan firman itu harus seperti kita cari makanan jasmani. Rutin tiap hari, jangan sampai kelaparan. Nah, gitu ya. Dan selama proses pertobatan itu akan jatuh bangun. Tergantung kita ini seberapa sering dikasih makan. Semakin sering kasih makan, maka kita semakin kuat dan tidak mudah jatuh. Kalau di awal-awal mungkin kita sering jatuh, tapi Roh Kudus mengingatkan kita ketika kita jatuh. Dia tidak akan membiarkan kita terkapar gitu ya. Makanya dia akan mengingatkan kita, ayo ngaku dosa ketika kita jatuh gitu ya. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 itu. Dan kita diingatkan bahwa kita punya pendamai. Nah, dengan jatuh dalam dosa, kita tidak langsung serta-merta, jadi orang yang tidak berkenan. Tetapi kita ketika mengakui dosa kita, kita kembali dibenarkan.
Karena kita ada pengantara kita. Di 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 dikatakan, "Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia ada pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Ini sifatnya nggak otomatis ya. Jadi harus tetap diakui dosanya baru diampuni gitu ya. Ada yang menganggapnya, oh karena kita sudah punya pendamai otomatis nih. Kita pokoknya ngakukan dosa aja, nggak usah ngaku. Pasti langsung diampuni. Tidak begitu ya. Karena tetap Tuhan perlu kehendak bebas kita untuk mengakui bahwa kita tuh salah gitu ya. Dan firman Tuhan itu merupakan kekuatan dari Allah untuk bisa menyelamatkan jiwa manusia. Di Roma 1:16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Firman ini luar biasa karena selain sebagai makanan yang menumbuhkan kekuatan, menumbuhkan ketaatan, dia juga bisa membersihkan sampai pada jiwa. Dia bisa tajam memotong semua sampah-sampah yang tidak berguna dalam hidup kita. Di Ibrani 4:12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia menusuk dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saya ketika diproses bertobat gitu ya, dan mantan napi ini nggak gampang karena wah dorongan kedagingan tuh banyak sekali gitu ya. Nah jadi diperlukan proses yang lumayan. Saya 3,5 tahun hanya fokus belajar firman. Saya nggak mau peduli dari gereja mana, teologi apa. Pokoknya kalau ada seminar, ada Bible study, ada PA, saya datang. Nah, gitu ya, belajar. Nah, saya anggap saya tidak punya pengetahuan apa-apa tentang Tuhan, makanya saya mau belajar. Nah, di situ saya rakus sekali 3,5 tahun itu. Dan itu mengubah saya. Dan saya juga terlibat dalam komunitas yang sehat, seperti di Pria Sejati, di FGB MFI, banyak ya komunitas-komunitas yang membangun saya, yang memberikan saya kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih. Nah, makanya kita dalam pertobatan nggak bisa sendiri. Tuhan tidak menghendaki ada Superman, tetapi selalu pengen ada super team. Nah, dalam membangun kerajaannya di bumi. Yesus mengutus muridnya juga dua-dua, nggak sendiri-sendiri, selalu ada yang nemenin. Karena kenapa? Kita tidak sempurna. Kita kadang punya kelemahan. Ketika kita lemah, ada yang menguatkan. Nah, gitu ya. Dan karunia-karunia juga berbeda-beda. Sehingga kita butuh yang punya karunia yang berbeda untuk membangun kita. Nah, ini adalah bagaimana cara kerja kerajaan Allah. Lalu next slide. Nah, kita lihat setelah kita minta ampun, dapat bantuan Tuhan, berbentuk Roh Kudus, firman Tuhan gitu ya. Maka ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Ya, tentunya punya niat meninggalkan perbuatan dosa itu. Banyak yang masih tidak punya kehendak bebasnya mau meninggalkan, masih merasa nyaman, enak perbuatan lama itu gitu ya. Nah, makanya di Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sadarlah berarti ada kehendak bebas, ada tindakan iman dari kita sendiri. Nah, pengampunan Tuhan selalu bertujuan agar kita meninggalkan perbuatan dosa, bukan izin untuk hidup dalam dosa gitu ya. Nah, bukan license to sin gitu ya, kayak 007 gitu ya, license to kill gitu ya. Wah, mentang-mentang kasih karunia, maka keadilan Tuhan dihilangkan. Tidak, keadilan Tuhan tetap ada. Nanti ketika di hari penghakiman, keadilan Tuhan dinyatakan. Sekarang di masa kasih karunia, di mana Tuhan dengan sabar menunggu kita untuk bertobat sampai masanya habis ketika kita dipanggil Tuhan. Di Roma 2 ayat 4 dikatakan, maukah kau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah kau tahu bahwa maksud kemurahan Allah adalah menuntun engkau kepada pertobatan? Nah, ini sama ceritanya ketika perempuan yang ketangkap basah berzina dihadapkan pada Tuhan Yesus. Yohanes 8 ayat 11, Yesus bilang,
perempuan ini berkata, jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus mengampuni perempuan ini tanpa menghukumnya dengan tujuan supaya dia bertobat meninggalkan perbuatan zinahnya. Jadi, jangan juga kita ketika tahu nih, kalau kita minta ampun sama Tuhan, pasti diampuni, terus kita sengaja hidup dalam dosa. Nanti juga diampuni. Banyak ya orang yang berpikiran seperti itu ya. Nah, makanya di Ibrani 10 ayat 26 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban menghapus dosa itu. Jangan menyalahgunakan kasih karunia Tuhan untuk memuaskan hawa nafsu. Mentang-mentang dosa pasti diampuni, apapun dosanya. Suka-suka aja karena masih dikasih karunia Tuhan sengaja gitu ya. Di Yudas 1 ayat 4 itu ada mengingatkan. Dikatakan, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan itu tidak suka dipermainkan. Tuhan itu pasti menyatakan keadilannya, yaitu akan mengupah orang sesuai perbuatan. Hukuman bagi yang jahat, upah kekekalan bagi yang berbuat sesuai firman Tuhan. Nah, makanya di Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa dampaknya kalau orang yang menyalahgunakan kasih karunia, masih mempermainkan Tuhan gitu ya, mentang-mentang udah dibaptis, punya hak untuk ngaku dosa, diampuni gitu ya, pasti ada dampaknya. Dampak yang pasti dialami yang pertama ketika masih hidup. Nah, dampaknya adalah akan hidup dalam penderitaan yang buruk gitu ya, ketika kita masih hidup dalam dosa. Di Yohanes 5 ayat 14, ini ada orang yang sudah disembuhkan Tuhan karena dia punya penyakit karena berdosa. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, dia berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Nah, ini Yesus mengajarkan pada orang itu, dulu kamu sakit karena dosa. Dosamu sudah diampuni, kamu sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, kalau enggak nanti lebih buruk. Nah, semua orang, hamba-hamba Tuhan apalagi yang tahu kebenaran firman, melakukan dosa, ya atau hidup dalam dosa gitu ya, maka dia akan dengan cepat sekali hukuman Tuhan datang. Biasanya begitu. Dan penderitaannya berat ya, apalagi hamba-hamba Tuhan ya. Nah, lalu yang kedua adalah ketika sudah mati. Nah, ini kalau mati tanpa pertobatan ya, sampai masa terakhir matinya juga belum ngaku dosa misalnya gitu ya, maka dia akan dibuang dalam siksaan kekal katanya. Di Matius 3 ayat 8 dan ayat 10. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai pertobatan, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Atau di Lukas 13 ayat 3 dan ayat 5 dikatakan, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi sadarlah saudara-saudaraku, menjadi pengikut Kristus itu bukan sesuatu yang instan, tapi ada proses. Dan kita dengan kehendak bebas kita, Tuhan mau kita mau mengikuti prosesnya dengan baik, mengikuti ajakan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Ya, tidak gampang memang jatuh bangun pasti, tetapi mau 7 kali orang benar jatuh, tetap akan ada jalan keluar, ada bantuan Tuhan. Nah, itu yang saya suka ketika kita punya bantuan dari Tuhan, baik itu Roh Kudus maupun firman. Nah, seberapa sering hidup kita makan makanan firman itu, semakin sering kita akan semakin cepat dewasa. Dan kita akan selalu berespon dengan benar. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk cuma beragama, tetapi mengajarkan kita bertuhan. Artinya hidup kita mencerminkan Tuhan kita. Nah, itu yang harus ada dalam setiap kekristenan gitu ya. Itu artinya pengikut Kristus. Kita ngikutin cara hidupnya Kristus. Makanya dibilang kalau kita yang menjadi milik Kristus, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
1 Yohanes 2 ayat 6. Itu wajib ditulisnya, bukan undangan, tetapi perintah sifatnya. Jadi kalau orang yang nggak mau hidup seperti Kristus, jangan mimpi. Wah, punya cita-cita masuk surga, tapi hobinya melakukan kejahatan. Kira-kira nyampe nggak? Nggak bisa ya. Kita sudah dikasih tiket. Nah, dikasih kesempatan. Lewat baptisan, kesempatan untuk hidup dalam keselamatan. Tetapi tetap ada kehendak bebas. Nah, walaupun sudah dikasih penawaran, dikasih tiket masuk, tapi bisa punya kehendak bebas untuk mau tidak mau menggunakan tiket itu ya. Dibuanglah tiket itu ya, jaminan keselamatan itu dengan tetap hidup dalam perbuatan jahat. Nah, jangan sampai terjadi. Jangankan jemaat Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan. Saya dan pelayanan saya sudah banyak menemukan hamba Tuhan yang kawin cerai, selingkuh dengan pelayan, tipu menipu jemaat, bahkan yang jual gereja juga banyak. Nah, gitu ya. Minta-minta sumbangan, bikin gereja, gereja udah bagus dijual. Nah, gitu ya, terus kabur, hidup mewah. Nah, gitu ya. Jadi, ayo saudara-saudara kita pahami tentang pertobatan. Jangan lagi kita mau tobat kumat ya. Tobat kumat ya. Nah, jangan kita pertobatan tuh berbalik 360 derajat, tetapi berbaliknya 180 derajat. Benar-benar dari timur ke barat. Nah, gitu ya. Supaya hidup kita berkenan dan supaya Tuhan mengenal kita ketika kita dipanggil. Waktu kita sedikit tidak tahu, mungkin sebentar lagi, mungkin besok kita dipanggil Tuhan. Usahakan ketika kita dipanggil Tuhan, Tuhan berkata, masuklah hambaku yang setia. Nikmatilah perjamuan di dalam kerajaanku. Itu kata-kata. Jangan sampai kata-kata di Matius 7 ayat 22-23 yang sudah ngusir setan, yang sudah berkarunia menyembuhkan, mengadakan mujizat. Yesus bilang, "Enyalah kau pembuat kejahatan." Aduh, kata-kata yang malang sekali bagi setiap hamba Tuhan yang sudah full time apalagi gitu ya, mengorbankan waktu, tenaga, biaya berpuluh-puluh tahun jadi hamba Tuhan. Terakhir yang Tuhan bilang, "Enyahlah kau pembuat kejahatan." Mari kita koreksi dan jaga hidup kita seakan besok dipanggil Tuhan. Seakan kematian kita besok. Ya, jadi dalam kehidupan saya dari pertobatan sampai jadi hamba Tuhan, itu banyak sekali godaan-godaan, halangan-halangan gitu ya. Nggak gampang. Dari bayi rohani sampai jadi dewasa. Nah, beberapa hal yang saya alami, nah, misalnya ketika dalam hal ujian, pasti ada 2 ujian dalam setiap anak-anak Tuhan. Dari bayi sampai dewasa, 2 ujian pasti datang. Ujian iman dan ujian kasih. Nah, ujian iman saya dapati ketika saya baru ditunjuk gitu ya, jadi ketua pria sejati Bandung waktu itu, gitu ya. Dan saya dikasihnya ujian kasihnya adalah saya ditipu. Nah, ditipu oleh orang-orang yang ada di pelayanan pria sejati, yang juga pengusaha, gitu ya. Jadi dulu saya kan saya pengusaha ya. Jadi ceritanya ketika saya keluar dari penjara, kan saya bertobat tuh. Nah, bertobat dan saya mulai belajar firman dan Tuhan ubahkan saya dari yang penjara tempat terkutuk dalam hidup saya, menjadi berkat. Di mana Tuhan kasih jalan saya untuk jadi supplier makanan di penjara-penjara. Nah, akhirnya berkembang, nah, akhirnya saya punya cabang banyak gitu ya, dan saya putuskan untuk melepaskan kerjaan saya, usaha saya untuk pelayanan, nah, untuk full time gitu ya. Nah, baru melepaskan, baru ingin melayani, dikasih posisi jabatan di ketua pria sejati, ternyata saya kena tipu. Nah, di mana sebagai pengusaha kan biasa ada rekening koran ya. Nah, sama kayak kartu kredit sifatnya gitu ya. Kalau kita pakai berapa, itu yang dihitung gitu ya. Nah, saya punya limit kredit lumayan besar waktu itu, karena saya jaminkan gadaikan rumah yang baru dibangun, baru tinggal setahun. Nah, akhirnya saya biasa kalau untuk usaha itu paling pakai 25% untuk modal kerja. Dan akhirnya teman-teman di pelayanan tahu nih, gitu. Terus bilang, "Bro, boleh nggak gue yang pakai aja, gue lagi perlu nih, nanti gue balikin deh." Ya udah, kita percaya aja ya, masa nggak percaya bahwa kita lagi on fire, lagi pertobatan, kita maunya bantu orang gitu ya. Kasihlah cek, kasih giro gitu ya. Nggak balik tuh. Nah, nilainya miliaran.
Waduh, kita ditagih sama bank. Nah, sampai prosesnya lumayan lama, tagih menagihnya, sampai saya teman-teman yang lain tahu saya waktu itu sudah jadi, pembina rohani juga di Secapa Polri yang di Sukabumi gitu ya. Pada bilang, "Lu kan kenal banyak polisi, tekan aja, masa setengah nggak balik?" Katanya gitu. Tapi puji Tuhan, saya punya istri yang luar biasa, ya, makanya kita perlu penolong yang sepadan gitu ya. Dan istri saya bilang, "Udahlah nggak usah ke polisi, nggak usah lapor gitu ya, kita ampunin aja lah, ya paling kita jual aja rumahnya, tutupin hutangnya, lunasin, terus kita ngontrak aja." Wow, puji Tuhan, istri kuat. Ya udah, saya jual. Nah, gitu ya. Orang yang ngutang kalau ketemu masih shalom, jabat tangan gitu ya, seakan nggak ada apa-apa. Nah, ini usaha mah dia jalan terus gitu ya. Kita yang babak belur gitu ya. Nah, tapi akhirnya gimana cara Tuhan dalam ujian kasih itu setelah 2 tahun kami ngontrak gitu ya. Ternyata Tuhan kasih tempat yang sekarang saya tinggal ini 2 kali lebih besar daripada yang saya kehilangan. Dan saya tidak perlu membayar 1 sen pun, yang membayar perusahaan. Nah, gitu ya. Wow, luar biasa. Tuhan nggak pernah berutang. Di Amsal itu ditulis ya, bahwa kalau kita berbelas kasihan pada orang, kita memiutangi Tuhan dan Tuhan akan membalasnya. Nah, itu ujian kasih. Lalu ujian iman bagaimana? Nah, ujian iman itu ketika saya mau ditunjuk full time untuk jadi pendeta. Nah, mulailah ujian iman datang. Ujian iman itu kan bagaimana kalau ada masalah ya. Gitu. Masa yang datang adalah anak saya, Joyce ya, anak yang ketiga saya. Dia di usia 3 tahun gitu punya kista otak 2 di otaknya. Nah, jadi kalau datang serangannya, dia bisa guling-guling. Mau lagi di mall, lagi mau di rumah, mau di mana, dia pasti guling-guling. Sakit, tapi sakit gitu. Wah, sampai banyak ada teman-teman pelayanan juga bilang, "Pastor, kayaknya Pastor sering pelayanan pelepasan kali. Makanya ini serangan balik," katanya gitu ya. Nah, waduh, saya benar-benar bergumul gitu ya. Bagaimana Saya keliling, saya mengandalkan kekuatan keuangan saya. Oh, saya masih ada apartemen, saya jual aja apartemennya. Wah, keliling rumah sakit gitu ya dari Bandung, Jakarta, Singapura. Semua angkat tangan. Enggak bisa Pak ini. Waduh, gimana? Karena usianya terlalu kecil. Dan akhirnya saya sering ditanya sama anak saya, "Papi, katanya kalau kita doa, Tuhan kabulkan. Kok nih Joyce masih sakit?" Aduh, sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang bapak ketika ditanya begitu, terenyuh hatinya. Saya nangis di dalam, saya berusaha kuat, saya cuma bilang, "Sabar ya nak, waktu Tuhan yang terbaik." Malamnya saya nggak bisa tidur, saya berlutut sama Tuhan, saya berseru pada Tuhan. Nangis, saya bilang, "Tuhan bagaimana ini?" Tuhan ternyata menjawab. Dia hanya ingatkan saya tentang kesombongan rohani saya. Ternyata selama saya punya masalah itu saya tidak cerita-cerita sama teman-teman sepelayanan, senior-senior hamba-hamba Tuhan gitu ya. Saya pengen coba menanganinya sendiri. Biasalah ada rasa malu kita cerita, "Oh, kita punya gini-gini," gitu ya. Pengen berasa kuat gitu ya. Ternyata Tuhan ingatkan saya tentang doa sepakat, doa korporat. Nah, akhirnya saya kasih tahu di grup, ya, di grup pria sejati khususnya, di grup FGP MFI gitu. Semua dengar langsung, "Wah, kenapa kalian nggak kasih tahu?" Katanya, "Keluarga kalian mengalami musibah ini. Ayo kita atur waktu satu waktu kita doa bareng." Akhirnya kami doa bareng dan Tuhan menjawab doanya. Dan anak saya sampai sekarang hidupnya normal, tidak pernah lagi ada serangan-serangan seperti dulu gitu ya. Nah, sekolah juga baik. Nah, itu bagaimana kebaikan Tuhan dalam ujian iman dan ujian kasih. Nah, jadi nggak gampang, caranya kita tetap bisa berespon dengan baik, caranya kita bisa bertahan lewat ujian-ujian ini adalah hanya lewat firman Tuhan. Nah, lewat pimpinan Roh Kudus, sehingga kita bisa selalu berespon dengan benar. Mari kita ikutin ujian-ujiannya ketika masuk dalam pembaharuan menjadi manusia yang baru dengan respon yang benar. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kiranya jemaat-Mu yang mendengarkan
mendapatkan pencerahan iman, mendapat kebangunan rohani Tuhan. Untuk mereka hidup dalam pertobatan, berbalik pada jalan-jalan-Mu yang benar Tuhan. Ajari kami Roh Kudus, pimpin kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan, agar kami tidak tersesat Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya dan telah diberkati Tuhan, kita katakan amin.